Para saudara yang terkasih, pernahkah Anda mengalami saat hidup terasa seperti berada di tengah badai? Masalah keluarga datang bertubi-tubi, pekerjaan penuh tekanan, kesehatan menurun, doa terasa tidak dijawab. Kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Menariknya, Injil hari ini justru menunjukkan bahwa Yesus tidak menghilangkan badai terlebih dahulu. Ia datang berjalan di atas badai. Artinya, Tuhan tidak selalu mengangkat kita keluar dari persoalan, tetapi Ia hadir menemani kita melewatinya. Dalam bacaan pertama, Nabi Elia sedang putus asa. Ia mencari Tuhan dalam angin besar, gempa bumi, dan api. Namun Tuhan tidak hadir di sana. Tuhan justru hadir dalam suara angin sepoi-sepoi yang lembut. Ingin mengajarkan bahwa Tuhan sering berbicara bukan melalui hal-hal yang spektakuler, melainkan melalui keheningan hati, doa, sabdanya, dan orang-orang yang mengasihi kita. Injil hari ini semakin memperjelas hal itu. Para murid ketakutan karena perahu mereka dihantam ombak. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira itu hantu. Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus kemudian meminta izin berjalan di atas air. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia mampu berjalan. Namun ketika ia melihat, lebih memperhatikan angin dan ombak, ia mulai tenggelam. Bukankah itu juga pengalaman kita? Saat fokus pada Tuhan, hati kita menjadi tenang. Tetapi ketika pikiran hanya dipenuhi ketakutan, kegagalan, kritik orang, atau kekhawatiran akan masa depan, iman kita mulai goyah. Secara teologis, Injil ini menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kekacauan hidup manusia. Dalam tradisi kitab suci, laut sering melambangkan kekuatan yang mengancam kehidupan. Ketika Yesus berjalan di atas air, ia menunjukkan bahwa tidak ada badai yang lebih besar daripada kuasa kasih-Nya. Keselamatan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup bersama Kristus di tengah masalah. Rasul Paulus dalam bacaan kedua bahkan menunjukkan kasih yang begitu besar kepada bangsanya. Walaupun mereka belum menerima Kristus, Paulus tidak kehilangan harapan. Iman sejati selalu melahirkan kasih dan kepedulian kepada sesama. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari? Pertama, belajarlah menyediakan waktu hening setiap hari. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk media sosial, dengarkanlah suara Tuhan dalam doa. Jangan sampai kita sibuk mencari mujizat, tetapi lupa mendengarkan bisikan kasih-Nya. Kedua, jangan biarkan masalah lebih besar daripada iman kita. Masalah memang nyata, tetapi kehadiran Tuhan jauh lebih nyata. Ketiga, jadilah pembawa keheningan bagi orang lain. Dunia penuh dengan badai. Jangan menambah badai kata-kata yang menyakitkan, tetapi hadirkanlah penghiburan, harapan, dan kasih. Para saudara yang terkasih, setiap orang pasti memiliki badai hidup. Namun kabar gembiranya adalah Yesus tidak meninggalkan perahu kita. Hari ini Ia kembali berkata kepada kita, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Selama kita tetap memandang kepada Kristus, kita tidak akan tenggelam. Kalaupun kita mulai jatuh, seperti Petrus cukup berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan pasti mengulurkan tangannya. Di depan Tugu Monumen Nasional Jakarta, ciao, Tuhan memberkati.